Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak Sari dan kakak Nadia mau tanya kabarnya adik-adik di rumah nih. Tapi kalau kakak Nadia tanya apa kabar, adik-adik harus menjawab apa? Baik-baik saja, puji Tuhan, luar biasa. Kakak Nadia dan kakak Sari boleh tes ya adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Baik-baik saja, puji Tuhan, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar adik-adik yang di rumah? Baik-baik saja, puji Tuhan, luar biasa. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Sentak-sentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sentak-sentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan berdoa. Kita akan memulai vlog minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan menyanyi lagu Jari Jempol. Jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan
kasih karena Engkau masih mengizinkan kami anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan bersama-sama dengan kami baik di gereja dan di rumah kami masing-masing agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan pula. Mengadukan Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik masih semangat? Masih dong Kak. Karena dia mau tes semangatnya adik-adik yang di rumah. Kita tepuk semangat ya adik-adik. Tepuk semangat. Uha. 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 Kita melanjutkan ujian kita menyanyikan Saya Bergerak. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati apa yang kami baca dan kami dengar agar berguna bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Jatuhnya Yeriko.
Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang pada imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersorak-soraklah, maka kamu harus bersorak-sorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedari sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah mereka ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Maka berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersorak-soraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersorak-soraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka masing-masing masuk ke dalam dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan,
baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya.
bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh. Apa yang dibawa para imam menyeberangi Sungai Yordan ketika Tuhan menghentikan aliran sungai itu? Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Karena Yosua percaya dan taat kepada Tuhan, tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Benar atau salah? Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan dan menyaksikan video tentang firman Tuhan pada hari ini kan? Kira-kira adik-adik di rumah tahu tidak apa inti dari firman Tuhan pada hari ini? Kasari, kira-kira Kasari tahu inti dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Iya Kak Nadia, jadi firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap taat pada setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita dapat melakukan firman Tuhan di mana saja. Kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan dengan baik, maka kita akan melihat usaha Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, untuk merespons firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Allah Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang
Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk berdoa, bersafaat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan memberkati sekolah minggu online kami dari pagi, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan memberkati kami memuji nama Tuhan. Kami juga sudah belajar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu dengan taat melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Bapa memberkati selalu sekolah minggu online kami, boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapa memberkati semua anak-anak sekolah minggu kami, dalam perlindungan, cinta dan kasih-Mu Tuhan. Bapa yang baik, ini doa kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Nah adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yaitu Kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Mari kita menutup kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami bersama-sama dengan kami selama kami sekolah minggu. Kami belajar pada hari ini bahwa kami harus selalu taat dan penuh dengan kepada seluruh perintah-perintah Tuhan. Dengan doa kami Tuhan, sampai kami selalu setiap hari berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua aspek kehidupan kami. Dan doa kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah